buat yang lagi nyari headphone Bluetooth yang nggak terlalu mahal, mungkin yang satu ini bisa banget buat dipertimbangin. Ini adalah Halo S30. Menariknya ini headphone harganya cuma 400 ribuan, tapi ini sudah membawa fitur ANC alias Active Noise Cancelling seperti yang tertulis di boxnya ini ya, yang mana fitur ini biasanya kan cuma ada di headphone mahal yang harganya jutaan. So kira-kira seperti apa detailnya? Langsung aja mari kita unboxing dulu. Pertama di sini ada kartu garansi, lalu ada kertas panduan singkat, lalu ada manual penggunaan, kabel USB-C to USB-A buat ngecas, dan kabel audio 3,5 mm. Lalu terakhir ada unit headphone-nya. Oke, seperti inilah penampakan unit headphone-nya Halo S30. Secara desain ini bentuknya kurang lebih mirip kayak headphone Bluetooth yang lain ya. Tidak ada hal yang aneh di sini. Kemudian ini bisa dilipat seperti ini, jadi kalau mau dibawa-bawa atau dimasukin tas gitu, ini bisa lebih memudahkan dan jadi lebih ringkas. Kemudian untuk tombol dan portnya semuanya berada di sisi headphone yang sebelah kanan. Di antaranya ada tombol ANC, tombol volume, tombol power, port audio 3,5 mm buat mode kabel, port USB-C buat ngecas, dan terakhir ada port buat detachable microphone, tapi mic detachable-nya ini tidak include ya. Dan seperti inilah bentuk bagian ear cup-nya. Untuk busa dan materialnya ini cukup oke, saya nggak ada komplain, cukup empuk dan sekilas kualitasnya juga bagus. Kemudian di bagian atas ini juga ada busanya, biar lebih nyaman ya saat dipakai. Untuk adjustmentnya seperti ini, feel-nya ringan, sangat mudah buat di-adjust. Dan tentu bagian dalam sini ada material metal atau logamnya, jadi udah berasa solid dan kokoh. Kemudian untuk fitting saya nggak ada komplain sih, tak pakai nyaman-nyaman aja. Ini tipe headphone yang over ear, jadi kuping saya bisa full masuk di ear cup-nya, dan daun telinga juga nggak ada yang ketekan ya. Secara ukuran buat saya sih ini pas ya. Untuk kekuatan cengkeraman di saya ini termasuknya yang medium, tidak kendor tapi juga enggak yang terlalu ketat banget. Jadi ini masih ada potensi lepas ketika kita gerak-gerak yang lumayan ekstrim. Tapi positifnya ini enggak terlalu bikin cepat kuping panas ya. Ya tapi tetap kalau makainya 2 jam nonstop gitu ya bakalan gerah juga ya. Lanjut untuk penggunaan. Pertama kita nyalakan dulu dengan cara tekan dan tahan tombol powernya ini sampai lampu indikatornya menyala. Setelah itu kita konekin via Bluetooth dari smartphone kita. Nama Bluetoothnya Halo S30. Oke, untuk kualitas suaranya sendiri, untuk harga segini ternyata cukup bagus. Karakter suaranya cenderung balance tapi agak condong ke arah bass gitu ya. Cukup detail dan saya cukup enjoy dengan karakter suaranya. Sekali lagi agak ngebass tapi cenderung masih cukup balance. Vokal dan instrumen masih sangat jelas dan enggak berasa tenggelam. Untuk fitur ANC atau Active Noise Cancelling-nya, di sini efeknya beneran ada. Suara dari luar bisa sedikit teredam, tapi memang efeknya tidak terlalu banyak ya. Jadi enggak yang bikin sampai kedap gitu, tapi tetap berasa. Di sini Halo juga menyediakan aplikasi pendukungnya, bisa kita download di Play Store, namanya Halo Sound. Di aplikasinya, di sini kita bisa atur ANC-nya ya, mau nyala atau mati. Selain bisa kita atur juga lewat tombol fisik di headphone-nya. Lalu ada game mode. Barangkali mau dipakai nge-game biar delay-nya jadi lebih minim, bisa juga ya ini. Kemudian di sini kita juga diberi beberapa preset settingan suara yang bisa kita pilih apabila pengen ganti karakter suaranya. Cuma di sini kita nggak disediain settingan equalizer secara manual. Tapi kalau mau nyeting equalizer secara manual, mungkin bisa pakai settingan equalizer bawaan smartphone kita ya. Kalau nggak ada, bisa pakai aplikasi-aplikasi lain lah. Selanjutnya di sini ada fitur touch controlnya juga. Jadi di bagian sini kita bisa klik atau touch 2 kali untuk masuk ke mode bass, touch 3 kali untuk mode gaming, lalu sentuh dan tahan untuk mode conversation atau transparency mode. Jadi kalau tiba-tiba ada yang manggil atau ngajak ngobrol, nggak harus lepas headphone-nya, tinggal sentuh dan tahan aja dan langsung masuk ke mode transparency. Jadi bisa dengerin apa yang ada di luar. Kemudian headphone ini juga sudah ada internal microphone-nya, jadi kalau mau dipakai buat nelpon atau video call, no problem ya, bisa-bisa aja. Headphone Halo S30 ini sudah pakai Bluetooth versi terbaru 5.4. Pengalaman pemakaian saya secara normal koneksinya lancar-lancar aja, belum pernah ngalamin yang koneksi putus-putus gitu. Untuk daya tahan baterai, klaimnya bisa sampai 80 jam untuk ANC off dan 50 jam untuk ANC on. Ini udah termasuk sangat awet sih.
Oh iya, walaupun ini adalah headphone Bluetooth, tapi di sini kita bisa juga konekin pakai kabel 3,5 mm-nya. Untuk kualitas audionya ketika pakai kabel sama aja ya dengan saat via Bluetooth. Cuma kalau pakai kabel kita nggak akan bisa pakai fitur-fitur ekstranya seperti ANC dan lain-lain. Dan saat pakai kabel, power headphone-nya diambil langsung dari smartphone. Jadi saat pakai kita nggak perlu lagi nyalain headphone-nya, tinggal colok aja, suaranya udah bisa langsung keluar. Ini cocok juga buat yang pengen gaming tapi nggak mau ada delay ya, jadi pakein kabel aja. Oke, overall buat yang lagi nyari headphone wireless yang harganya nggak terlalu mahal, nyaman dipakai dengan suara yang oke, saya rasa headphone Hailow S30 ini bisa jadi salah satu pilihan yang cukup recommended. Harganya cuma 400 ribuan aja, overall ini cukup solid dan bisa dikatakan worth it sih ini. Saya udah pernah nyobain juga headphone ya harganya 2 jutaan, ya memang bagus tapi enggak yang gimana-gimana juga. Dan yang ini cuma 400 ribuan aja, bahkan kadang kalau lagi ada event-event tertentu harganya bisa turun jadi 300 ribuan. Buat have fun dengan audio yang enjoyable untuk dipakai harian, ini udah lebih dari cukup sih. Dan buat teman-teman yang pengen beli, link udah kita sertakan di deskripsi di bawah. Oke, mungkin segitu dulu ya video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Sekian dan terima kasih.